Hey, halo guys, halo Sagittarius, gimana kabar kalian semuanya? Aku harap kalian selalu bahagia dan happy aja, selalu sehat selalu pastinya. Jadi kali ini guys, aku akan membuat reading untuk kalian. Energi kalian di bulan Agustus, pesan-pesan penting untuk kalian di bulan Agustus. Dan anggap aja ini sebagai tarot podcast di mana kalian dapat mendengarkan audio ini sekaligus kalian melakukan aktivitas yang ingin kalian lakukan. Tanpa lama-lama lagi, let's jump into your videos. Guys, jadi kali ini aku akan mengangkat tema yang sedikit berbeda. Jadi di sini ada 6 kartu. Kartu yang pertama akan menjelaskan what is overall energy for you. Apa overall energi kalian di bulan Agustus? Next, kita akan bahas apa sih event yang akan terjadi di bulan Agustus. Terus next kita akan bahas what you need to focus on, apa yang perlu kamu fokuskan di bulan Agustus. Terus selanjutnya kita akan bahas apa yang perlu kamu hindari di bulan Agustus. Keempat, kita akan melihat apa sih biggest blessing, apa sih kejutan besar berkah dari Tuhan yang akan datang ke dalam hidupmu di bulan Agustus. And terakhir adalah pesan-pesan penting untuk kamu. Tanpa lama-lama lagi, let's jump into your videos. Jadi untuk overall energi yang kita dapat di sini ada Ace of Wands and an end, which is kalau kalian lihat tuh kayak janin ya. Aku ngelihat bahwa di bulan Agustus ini akan ada ending yang besar dalam hidup kamu, sekaligus akan menjadi satu awal yang baru. Really, aku ngelihat di sini bahwa sebelumnya kalian pernah mengalami kekecewaan ya dalam hidup kalian. By the way guys, untuk love readingnya nanti akan aku pisah. Tapi aku ngelihat di reading kalian kali ini akan sedikit menyangkut tentang love reading gitu loh. Akan ada kaitannya dengan percintaan. Guys, jadi aku ngelihat bahwa mungkin di kehidupan kalian sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, kalian habis saja mengalami patah hati berat banget. Gak hanya dari urusan percintaan hati kalian, tapi juga dari urusan mungkin keluarga, finansial, bahkan dengan internal diri kalian sendiri. Aku ngelihat bahwa habis saja kalian mengalami kayak patah hati yang berkali-kali gitu loh. Misal kalian habis putus sama pacar kalian nih, belum sembuh luka kalian, tiba-tiba orang tua kalian ribut, tiba-tiba tugas kuliah atau kerjaan numpuk. Ininya banyak kayak ujian gitu guys. Jadi please ya guys, please to be strong. Please kuat-kuatin mental kalian di bulan Agustus ini, karena pastinya akan ada event-event yang gak terduga dan mungkin sedikit shocking, terus juga unpredictable. Jadi hal yang harus kalian fokuskan di sini adalah dengan overview-nya ya guys. Fokusnya adalah lebih ke arah menyongsong kehidupan yang baru daripada fokus ke sakit hati kalian di masa lalu itu. And also aku ngelihat di sini bahwa bulan Agustus tema yang paling tepat untuk kamu adalah reset. Really reset. Jadi aku ngelihat bahwa bulan Agustus akan menjadi satu restart besar, reset besar di mana kalian harus benar-benar melepaskan masa lalu kalian dan benar-benar menjadi diri kalian dengan versi yang lebih baik, dengan versi yang baru, dan memulai satu awal yang baru lagi. Kalian akan memulai bulan Agustus ini dengan diri kalian dari titik nol, dari titik terendah gitu loh, sampai kalian akan naik ke puncak nanti. Tapi bulan Agustus ini seperti angka 0 ya guys, seperti awal baru dalam hidup kalian. Next kita akan bahas event apa sih yang akan terjadi. Pastinya aku bilang tadi, event yang gak terduga itu pasti aku ngeliat di sini ada cinta. Dalam percintaan kalian sedang diuji ya. Aku ngelihat mungkin ada beberapa di antara kalian yang mungkin putus dengan pasangan kalian. Ada beberapa di antara kalian yang mungkin aku dengar sih, ada beberapa di antara kalian yang memergoki mungkin pacar kalian selingkuh. Kayak gitulah. Ada event-event tak terduga yang benar-benar kalian yang benar-benar membuat kalian sakit hati sih. Asli di sini. Aku ngeliat juga ada 2 pilihan ya. Kalian sedang berada di 2 persimpangan jalan, dimana bulan Agustus ini adalah satu waktu dimana kalian harus memutuskan di antara 2 hal tersebut. Gimana nih?
Aku juga ngelihat bahwa kalian sedang dihadapkan dengan dua orang. Satunya elemennya bisa Aquarius, Libra, Gemini. Satu lagi bisa Cancer, Scorpio, Cancer, Scorpio sama Pisces. Tapi aku juga dengar Capricorn. So guys, ada banyak event untuk kamu di sini. Tapi pastinya jaga mental kamu. Kalau misalkan kamu sedang dalam masalah dengan pacar kamu, aku ngerasa mungkin ada baiknya kamu bisa curhat dengan kawan kamu. Ada baiknya kamu merencanakan satu hal yang baru. Terus juga kalau misalkan nih kamu kayak tadi, kamu sedang ditimpa masalah dalam urusan percintaan, entah kamu putus sama pasangan kamu atau ngelihat nih pasangan kamu selingkuh, belum sembuh nih luka kamu, tiba-tiba kamu rasanya sakit hati dari orang lain. So sarannya untuk kamu adalah dengan healing dulu satu-satu guys. Aku tahu itu rasanya sakit banget, aku tahu pasti rasanya sakit banget, bener asli. Tapi that's okay guys, semuanya terjadi untuk kebaikan kamu. Semuanya terjadi karena Tuhan tahu yang terbaik. And next, apa yang perlu kamu fokuskan? Pastinya healing. Aku dengar satu kata reset dan dua kata reset dan healing. Kamu harus bisa menjadi versi diri kamu yang baru lagi. Kamu harus bisa menjadi diri kamu yang lebih baik lagi daripada diri kamu sebelumnya. Kalau misalkan kamu habis putus, tunjukin ke mantan kamu bahwa kamu adalah orang yang lebih baik dari dia. Kamu bisa menjadi diri kamu yang lebih baik daripada waktu kamu sama dia gitu loh. Terus juga kamu harus fokus pastinya untuk benar-benar menyembuhkan diri kamu, benar-benar berani untuk mengekspresikan diri kamu, mengekspresikan cinta kamu, berani untuk membagikan perasaan kamu, opini kamu, suara kamu ke orang lain. Terus juga intinya love yourself. Beri kesempatan diri kamu untuk healing. Beri kesempatan diri kamu untuk gak apa-apa merasakan sakit, mau nangis, mau overthinking, mau ngamuk, mau jalan-jalan kemana. Beri diri kamu kesempatan untuk sembuh guys. Karena aku tahu rasanya ditinggalkan tuh pasti sakit hati banget. And next, apa sih yang perlu kamu hindari? Dan uniknya di sini adalah hal yang perlu kamu hindari ada nyangkut dengan keuangan ya. Jadi aku ngelihat di sini bahwa yang pasti pertama, kamu jangan terlalu sedih berlebihan. Aku percaya aku Sagittarius bisa aja cari pelarian, cari aktivitas yang dapat membuat kamu bahagia gitu loh. Dibandingkan kamu terlalu fokus kepada rasa sakit hati kamu harus fokus untuk mencari aktivitas atau hal yang dapat membuat kamu bahagia gitu loh. Jadi kamu harus move on guys. Kamu harus move on dari keadaan. Terus juga aku ngelihat di sini bahwa untuk keuangan ada orang nih yang berniat gak baik sama kamu. Ada orang yang niat mungkin gak suka kalau ngeliat kamu punya banyak rezeki. Ada orang yang mungkin mau minjem uang kamu nih. Hati-hati ya. Jadi kamu harus selektif dalam mengambil keputusan. Kamu harus tahu orang yang nanti akan minjem uang kamu, orang yang akan intinya kamu harus hati-hati dalam nyimpan uang. Karena aku ngeliat di sini ada risiko pencurian sih. So hati-hati aja. Hindari dalam menaruh barang atau aset secara sembarangan. Karena riskan ini ada orang yang berniat gak baik sama kamu. Kamu harus jaga-jaga di situ. Next, kita akan bahas blessing apa sih yang akan datang ke hidup kamu. Dan seperti yang aku bilang tadi, akan ada satu awal yang baru. Dimana ada ending, di situ ada beginning. Ada akhir, pasti akan ada awal baru guys. Jadi kamu gak perlu khawatir lagi. Namanya ending pasti menyakitkan. Kalau misalkan kita putus sama pacar kita pasti sakit hati kan. Kalau misalkan kita di PHK atau kita keluar kerjaan, pasti kita juga sakit hati. Tapi percayalah bahwa ketika kita melepaskan hal itu, kita akan bisa melepaskan beban-beban kita. Kita akan bisa mengambil keputusan yang lebih objektif. Kalau misalkan kamu tadi dihadapkan pada dua pilihan, aku ngelihat di bulan Agustus ini kamu akan bisa mengambil satu pilihan yang paling tepat untuk kamu, yang akan menjadi awal baru dalam hidup kamu, yang akan menjadi reset dalam hidup kamu. Karena yang aku bilang tadi, hidup kamu di bulan Agustus akan di reset, you know. Jadi kamu harus bisa mereset dan healing. Next adalah pesan-pesan penting untuk kamu nih. Apa yang perlu kamu tahu di bulan Agustus?
unik banget. Secara overall aku ngelihat di sini tentang keuangan tadi, kamu harus hati-hati, kamu harus bisa mengatur keuangan kamu, terus juga untuk mental, jangan sering overthinking. Aku ngelihat bahwa kamu harus bisa membebaskan pikiran kamu yang udah terjajah mungkin sama hal yang gak terduga itu ya. Kamu harus bisa nih move on, kamu harus bisa cari hal-hal positif sebagai pelarian agar kamu gak terlalu fokus ke arah yang negatif aja. Terus juga aku ngelihat untuk urusan percintaan nih unik ya guys, aku padahal rencananya percintaan akan aku pisah, ternyata yang muncul signifikan ke percintaan sih. So aku juga ngelihat bahwa mungkin selain ada dua pilihan dalam kategori jalan hidup kamu, dalam kategori mungkin keputusan finansial, decision, aku juga ngelihat ada dua orang ya di sini sebagai hal prominent sini yang akan datang ke dalam hidup kamu. Jadi di bulan Agustus nanti kamu harus memilih di antara dua orang ini, dan pastikan memilih dengan sesuai dengan hati kamu sih, dengan hati kamu. Kalau udah urusan cinta tuh logika nggak jalan guys. Jadi pilihlah sesuai dengan hati kamu, sesuai dengan, intinya ikuti kata hati kamu, itu aja sih. Biasanya kalau intuisi kamu menuntun kamu ke arah yang benar gitu loh. Next kita akan bahas oracle untuk kamu. Kamu dapat demystifying I'm sorry guys, demystifying the darkness. My shadow shows me where my love needs to be sent. So guys, aku melihat bahwa di bulan Agustus tadi kan aku udah jelasin nih, akan ada banyak event tak terduga, kamu akan tertimpa I'm sorry guys, mungkin ada hal yang membuat kamu sakit hati nih, belum selesai masalahnya ditambah lagi urusan lagi gitu loh. Jadi kamu harus bisa belajar untuk menerima rasa sakit hati itu, dan juga kamu harus bisa belajar mencintai dirimu sendiri. Kamu harus bisa belajar mengirimkan cinta, healing, kamu sedang diminta untuk healing, untuk sembuh dari masalah-masalah itu. Terus ada juga releasing expectation, only the highest possibilities come to be whatever I envision them or not. Jadi guys, aku ngeliat di sini bahwa mungkin hal yang membuat kamu sakit hati salah satunya adalah ketika kamu berekspektasi sangat tinggi atau dalam kategori tinggi terhadap satu hal atau mungkin terhadap seseorang, tapi ternyata hal yang terjadi nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Disitulah ketika kamu mungkin ngerasa kecewa, kamu ngerasa sakit hati gitu loh. Jadi hal yang perlu kamu tahu adalah segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kamu. Meskipun saat ini kamu nggak menyadarinya, suatu saat nanti kamu akan berterima kasih ke alam semesta. Oh my god, syukur banget nih, aku dulu pernah kayak giniin, jadi aku bisa belajar dari sini gitu loh. Satu saat nanti di masa depan kamu akan belajar, kamu akan berterima kasih terhadap keadaan ini, terhadap rasa sakit hati ini, karena dari situ kamu akan banyak belajar ya. Kamu akan menjadi sosok yang lebih berwawasan, pastinya berpengalaman. Next kita punya rest. Kamu diminta untuk banyak istirahat, memikirkan pola makan kamu, istirahat mental, batin, fisik. Jangan terlalu workaholic dan kamu harus balance. Dan terakhir, lost in space, needing direction. Jadi aku ngelihat banget di sini bahwa kamu memang sedang dihadapkan pada masa-masa di mana kamu memang harus memilih di antara dua pilihan berat. Itulah kenapa kamu mungkin akan merasa sedikit bingung dalam mengambil keputusan. Tapi aku punya satu saran untuk kamu sih. Coba dengerin kata hati kamu, dengerin intuisi kamu, karena sebenarnya spirit guides kamu saat ini sedang benar-benar dekat banget sama kamu. Intuisi kamu sedang dibuka lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Jadi cobalah untuk dengarkan hati kamu, dibandingkan berpikir secara logis.
coba dengarkan intuisi kamu, karena di situ spirit guides kamu selalu ngasih arahan kepada kamu mana tujuan yang harus kamu ambil. Kalau untuk urusan cinta kayak tadi nih, kamu sedang dihadapkan pada 2 orang. Mana sih orang yang tepat untuk kamu? Coba tanya ke spirit guides kamu. Pasti kamu dapat jawaban. Pasti kamu akan dapat petunjuk. So gitu aja pesannya untuk kamu Sagittarius. My love Sagittarius, I love you guys. Thank you so much udah nonton video ini. Kalau kalian punya TikTok atau Instagram, please follow TikTok atau Instagram aku. And also guys, intinya thank you so much. Please like, subscribe, and comment. Kalau gitu, aku akhiri sampai di sini. Nanti love readingnya akan aku bisa. Thank you. See you in my next video.